Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Islam kembali dibuat gaduh oleh serangkaian kontroversial, penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, Abu Janda Al-Bollywoodi beserta Mahir At-Tuwailibi kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kalah heboh, salah satu tokoh terpandang aliran Salafi Wahabi malah ikut menghina dan melecehkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lantas, mengetahui hal ini, akhirnya Ustadz Abdus Somad marah besar dan angkat bicara. Berikut adalah ulasan lengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah keharusan bagi seluruh umat manusia. Termasuk bagian mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai dan menghormati para keluarga serta para keturunannya. Namun, apa jadinya manakala ada salah satu tokoh utama aliran Salafi Wahabi malah menghina dan mengajak umat manusia untuk tidak mempercayai para keturunan Nabi? Official.am.com, Indonesia tengah dibuat gaduh oleh serangkaian kejadian yang sangat meresahkan umat Islam. Kontroversial yang secara simultan dilakukan oleh beberapa oknum pembuat onar bin gaduh kini membuat suasana Indonesia semakin runyam, panas tidak menentu. Setelah kelakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang menghina dan melecehkan Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat, berlanjut kepada pelecehan yang dilakukan oleh Abu Janda kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, dan setelah viralnya unggahan kontroversial Mahir At-Tuwailibi yang menghina Habib Lutfi bin Yahya. Kini, tidak mau kalah dari mereka, muncul pernyataan yang tidak kalah hebohnya dari salah satu tokoh utama aliran Salafi Wahabi Indonesia yang sangat merendahkan harkat dan martabat para keturunan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dalam tayangan yang dipublish oleh media kebanggaan Salafi Wahabi, Roja TV, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi dengan tanpa ragu memprovokasi umat Islam agar tidak mempercayai terhadap para keturunan Nabi Muhammad SAW. Di hadapan para jemaahnya, sang dai yang terkenal dengan dakwah kontroversialnya itu menuding bahwa Habib yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk kebohongan yang nyata saat ini. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keluar Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Menurutnya, tidak ada bedanya antara keturunan Nabi dengan yang lain. Bahkan dengan nada meremehkan, Yazid Jawas Al-Wahabi menyebut bahwa para habaib tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan keturunan Nabi dan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Pada kenyataannya, tidak ada yang mengikuti Rasulullah. Mereka melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur para wali-wali dan minta di sana. Kemudian mengada bid'ah. Kemudian orang-orang diajak untuk mengkultuskan kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga dan pasti masuk surga. Tegas Yazid Jawas yang dikutip oleh Roja TV. Ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Maka, atas beredarnya perbuatan menyedihkan yang sangat merendahkan dan menghina para keturunan Nabi Muhammad SAW, Dr. Ustadz Abdus Somad dalam ceramahnya dengan sangat tegas membungkam para penghina keturunan Rasulullah SAW. Dalam tayangan yang disiarkan langsung oleh media Front TV, UAS dengan sangat jelas mengajak kepada seluruh umat Islam untuk menghormati para keturunan Nabi Muhammad SAW dengan sambil meneteskan air mata.
Was menyampaikan di hadapan para jemaah yang hadir dengan penuh khidmat sangat mendalam bahwa ia berharap kelak ketika hari akhir, semoga dengan mencintai para keturunan Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan wasilah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berangkat setelah sholat subuh menuju airport, naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil. Setelah naik mobil, jalan macet, saya mesti turun naik sepeda motor. Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak, jalan kaki. Akhirnya sampai kemari. Dalam hati saya berkata, celaka betul orang yang mengatakan kemarin katanya tidak ada akan menyambutnya. Sudah 3 hari, saya pikir 3 hari tidak ada orang lagi, saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau. Saya tidak datang mau ceramah, saya tidak datang mau tausiah, saya tidak mau datang mau tablik akbar. Ternyata yang menyambutnya seramai ini, sebanyak ini, orang berjalan kaki, anak-anak muda berjalan kaki, orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Apa yang membuat mereka datang kemari? Satu, cinta. Laghbaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfadi balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di sandal Laila lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan duka. Hanya cinta kepada Laila, apalagi cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmumu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah SAW, hilang keberkahan ilmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Ahli bait itu seperti Quran yang laku. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang laku. Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasul tahu apa yang dia lakukan, karena Nabi dapat wahyu. Nabi terbuka hijab, tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu, diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Kata Nabi, ku minum ya Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Ja'far Sadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Attas, dan salah satunya adalah bin Syihab, dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya, cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain.
Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut, mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut sentuhannya, maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia hunuskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal lailah, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai zuriat. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Semoga melalui tayangan ini, para Wahabi Salafi diberikan hidayah dan kesadaran untuk segera bertaubat kembali kepada jalan kebenaran, yakni jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga melalui penjelasan Ustadz Abdul Somad, para penghina keturunan Nabi Muhammad SAW diberikan keinsyafan serta dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.